Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Fadilah. Saya dari Prodi S1 Manajemen dengan nomor NPM 236100086. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas manajemen keuangan 2, yaitu tugas dari dosen saya Pak Febri. Di sini akan menjelaskan tentang manajemen keuangan, yaitu tentang struktur modal dan kebijakan dividen. Ngomong-ngomong manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Teman-teman udah pada tahu apa belum? Kalau belum, dengerin ya. Manajemen keuangan itu adalah serangkaian aktivitas perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan kelancaran operasional bisnis dan memaksimalkan nilai perusahaan. Lebih detailnya itu ya, kayak manajemen keuangan itu mencakup tentang perencanaan keuangan, pengolah arus kas, pengembalian keputusan investasi, pembiayaan, pengendalian keuangan, manajemen resiko keuangan, perencanaan pajak, pengelola aset. Dan tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan atau memaksimalkan nilai bagi pemegang saham, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Itu tadi penjelasan tentang manajemen keuangan. Selanjutnya adalah tentang struktur modal. Apa sih struktur modal itu? Ini dia. Struktur modal adalah proporsi pendanaan dengan utang atau biasa disebut debit finansi perusahaan, yaitu rasio leverage atau pengungkit perusahaan. Dengan demikian, utang adalah unsur dari struktur modal perusahaan. Nilai perusahaan, penggunaan utang sebagai sumber pendanaan. Perusahaan memiliki utang dan kerugian. Keuntungan penggunaan utang diperoleh dari pajak, dan bunga utang adalah pengurangan pajak dan disiplin manajer. Kewajiban membayar utang menyebabkan disiplin manajemen, sedangkan kerugian pengguna utang berhubungan dengan timbulnya biaya keagenan dan biaya kepailitan. Dalam trade-off teori, diasumsikan titik target dari struktur modal yang belum optimal. Nilai perusahaan akan meningkatkan ketika rasio utang pada struktur modal ditingkatkan. Perusahaan akan meningkatkan utang sampai dengan tingkat utang tertentu. Dan di mana biaya keagenan menyebabkan suatu perusahaan kredibilitasnya akan menurun. Penurunan kredibilitas perusahaan tersebut akan terjadi karena adanya pengurangan pajak dari penambahan biaya utang atau biaya kesulitan keuangan. Dan teori trade-off memprediksikan hubungan positif antara struktur modal dengan nilai perusahaan dengan asumsi keuntungan pajak masih lebar besar dari biaya tekanan finansial dan biaya keagenan. Teori trade-off juga memprediksi hubungan positif antara struktur modal dengan tingkat profitabilitas atau tenaga kerja atau kinerja keuangan perusahaan. Pengurangan bunga utang pada perhitungan penghasilan kena pajak akan memperkecil porsi beban pajak sehingga proporsi laba bersih atau net income setelah pajak menepati atau pajak menjadi semakin besar atau tingkat profitabilitasnya semakin tinggi. Struktur modal merupakan kunci kinerja perusahaan dan memperbaiki produktivitasnya. Untuk mengoptimalkan nilai perusahaan dijelaskan dalam teori struktur modal, yaitu financial policy atau kebijakan pendanaan perusahaan yang digunakan untuk menentukan bauran antara utang dan ekuitas. Dalam penentukan target struktur modal yang optimal dituntut peran dari manajemen perusahaan. Ketidakpastian hubungan dari struktur modal tersebut terhadap nilai perusahaan masih ditunjukkan dalam penelitian sebelumnya. Kusuma Jaya 2011 dan Rizky
2013 menjelaskan bahwa struktur modal memiliki arah yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, bertentangan dari penelitian sebelumnya. Artini dan Puspitaningsih 2011 dan Savitri 2012 menemukan bahwa tidak adanya signifikasi antara struktur modal terhadap nilai perusahaan menunjukkan adanya signifikasi antara struktur modal terhadap nilai perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur modal. Dan kemudian yaitu kebijakan dividen. Apa sih kebijakan dividen itu? Kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan perusahaan. Pengambilan keputusan pendistribusian keuntungan selalu merupakan isu penting. Apakah akan dibagi dalam bentuk dividen atau tetap ditahan untuk diinvestasikan kembali dan berharap mendapatkan kapital again di masa datang. Manajemen mempunyai dua alternatif perlakuan terhadap penghasilan bersih perusahaan, dibagi kepada pengguna saham dalam bentuk dividen atau diinvestasikan kembali sebagai laba ditahan. Pada umumnya, keuntungan bersih dibagi dalam bentuk dividen dan sebagai diinvestasikan kembali. Artinya, manajemen harus membuat keputusan beberapa besar bagian yang harus dibagi dalam bentuk dividen. Keputusan ini disebut sebagai kebijakan dividen. Nah, pembagian dividen sering dikaitkan kepada kemakmuran pemegang saham, sedangkan laba ditahan digunakan sebagai biaya pertambahan perusahaan itu sendiri. Jadi, seperti menjadi sebuah trade-off jika persentase pembayaran dividen lebih tinggi, maka secara relatif dana untuk mempunyai pertumbuhan perusahaan rendah dan sebaliknya. Kebijakan dividen diukur dengan dividen payout ratio atau DPR. Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi manajemen keuangan, yaitu tentang struktur modal dan kebijakan dividen. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga mudah untuk dipahami dan dicerna. Terima kasih banyak. Bye. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.